Hai anak-anak hebat, jumpa lagi bersama Bu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian apa kabarnya pagi hari ini? Bu Guru selalu doakan agar kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Pagi hari ini, Bu Guru akan menyampaikan materi pelajaran untuk SD kelas 5, tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 1, suhu dan kalor, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai, marilah kita awali pembelajaran kita pagi hari ini dengan pembacaan doa terlebih dahulu ya, agar kita semua selalu diberikan kesehatan dan juga kemudahan untuk memahami materi pelajaran yang akan Bu Guru sampaikan pada pagi hari ini. Anak-anak, coba kalian perhatikan dua gambar berikut ini. Pada gambar pertama, keadaan lalu lintas berjalan lancar dan sangat tertib. Sedangkan pada gambar kedua, keadaan lalu lintas kacau dan terjadi kemacetan di mana-mana. Setiap warga yang tinggal dalam sebuah masyarakat tertentu memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Demikian juga sebagai warga negara Republik Indonesia. Nah, apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Coba kita simak penjelasan dari Bu Guru berikut ini ya. Tanggung jawab warga negara. Anak-anak, pernahkah kamu mendengar kata-kata bijak berikut ini? Maju mundur suatu bangsa tergantung tanggung jawab warga negaranya. Apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan untuk menerima akibat dari perbuatan, baik yang dilakukan sendiri maupun yang dilakukan bersama dengan orang lain. Oleh karenanya, tanggung jawab warga negara berhubungan dengan perannya di dalam masyarakat. Tanggung jawab warga negara terhadap bangsa dan negaranya dilaksanakan dengan cara melakukan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara harus sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apa saja tanggung jawab warga negara Indonesia? Warga negara Indonesia antara lain mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila. Warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar tidak terpecah belah. Sebagai seorang siswa, kamu pun memiliki tanggung jawab. Salah satunya adalah dengan menaati peraturan yang telah ditetapkan, baik oleh sekolah maupun oleh negara sesuai peranmu sebagai seorang siswa. Peraturan sekolah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam sila-sila Pancasila. Peraturan sekolah juga harus sejalan dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di Indonesia ya. Seorang siswa hendaknya bertanggung jawab untuk mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Nilai sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dengan menunjukkan rasa hormat kepada teman-teman yang berbeda keyakinan dan dengan menjalankan kegiatan keagamaan sesuai dengan keyakinannya. Nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan menunjukkan rasa peduli kepada sesama manusia dimanapun berada. Nilai pada sila ketiga, persatuan Indonesia dengan menjaga persatuan dan kesatuan, yaitu dengan menghargai perbedaan yang ada di antara teman. Nah, anak-anak, coba kalian bacalah kembali bacaan di atas tadi dengan seksama untuk memahami isi bacaan ya. Tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf. Lalu tuliskan isi bacaan pada setiap paragrafnya dalam diagram berikut ini. Nah, anak-anak masih ingat apa yang dimaksud dengan kata kunci? Kata kunci adalah kata-kata yang kalian anggap penting. Nah, sekarang kita akan lihat ya paragraf pertama. Kalian baca dengan seksama, lalu temukan kata kuncinya. Nah, kata kunci dari paragraf pertama ini adalah tanggung jawab dan peran. Selanjutnya, coba kalian baca wacana pada paragraf kedua ini. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, kata kuncinya pada paragraf kedua adalah hak dan kewajiban. Berikutnya, paragraf ketiga ya. Kalian baca dengan seksama.
dan temukan juga kata kuncinya. Kata kunci pada paragraf ketiga ini adalah peraturan dan nilai Pancasila. Selanjutnya pada paragraf keempat. Kalian baca juga dengan seksama ya anak-anak. Nah, apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, kata kuncinya adalah mengamalkan keadilan dan persatuan. Nah, selanjutnya paragraf kelima. Coba kalian baca dengan seksama ya. Apakah kalian sudah menemukan kata kuncinya? Ya, kata kuncinya itu antara lain persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nah, anak-anak, itulah tadi kata-kata kunci yang sudah kita temukan pada wacana yang sudah kita bacakan bersama ya. Selanjutnya, coba kalian lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini dengan menggunakan kata-kata yang tepat yang tersedia di dalam kotak. Nah, untuk yang pertama, maju mundurnya sebuah negara tergantung kepada titik-titik warga negaranya. Nah, kalian pilih ya jawabannya pada kotak-kotak yang ada di bawah berikut ini. Jawaban yang tepat untuk soal pertama ini adalah tanggung jawab. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Setiap warga negara juga memiliki titik-titik dan kewajiban sesuai dengan perannya di dalam masyarakat. Coba kalian tentukan ya, kalian pilih jawabannya di kotak-kotak yang sudah tersedia. Ya, tepat. Jawabannya adalah hak. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Setiap warga negara Indonesia mempunyai tanggung jawab untuk memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam titik-titik sebagai dasar negara Republik Indonesia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah menemukan jawabannya? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah Pancasila. Berikutnya, pertanyaan keempat. Tanggung jawab untuk menghormati perbedaan keyakinan teman dan anggota masyarakat sesuai dengan pengamalan nilai Pancasila sila ke titik-titik. Apakah jawabannya anak-anak? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah sila pertama. Selanjutnya, pertanyaan kelima. Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu cara untuk menjaga titik-titik dan titik-titik bangsa yang juga merupakan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, anak-anak, kalian pasti sudah tahu jawabannya ya, yaitu persatuan dan kesatuan. Nah, kalian bisa tuliskan pertanyaan dan jawaban berikut ini di buku kalian masing-masing ya. Kemudian anak-anak kembangkanlah paling sedikit 5 kata kunci yang telah kamu tuliskan tadi menjadi kalimat lengkap dengan menggunakan kata-kata yang baku. Kata pertama adalah hak. Pengembangan katanya, hak menjadi berhak. Kalimatnya, Beni memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan. Ia juga berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya. Kata kedua adalah kewajiban. Pengembangan katanya adalah berkewajiban. Kalimatnya, sebagai siswa, Udin memiliki hak dan kewajiban untuk belajar. Kata ketiga adalah aturan. Pengembangan katanya adalah peraturan. Kalimatnya yaitu, semua siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Kata selanjutnya adalah tanggung jawab. Pengembangan katanya pertanggungjawaban. Nah, untuk kalimatnya, setiap warga negara memiliki tanggung jawab sebagai anggota masyarakat. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih ya sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Salam sehat dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.